Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pergerakan bumi. Dengan indikator yang pertama adalah menjelaskan akibat pergerakan matahari, bulan, dan bumi. Kemudian, mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi. Baik anak-anak, langsung saja kita dengarkan materinya. A. Matahari, bumi, dan bulan. Bumi bersama bulan bergerak mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari dinamakan revolusi bumi. Sambil mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang dinamakan dengan rotasi bumi. Nah, nanti kita akan mendalami ya mengenai revolusi bumi dan juga rotasi bumi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua gambar. Kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri yaitu rotasi bumi, dan di gambar yang sebelah kanan revolusi bumi. Anak-anak, apa sih bedanya rotasi bumi dengan revolusi bumi? Ya, coba kamu perhatikan perbedaannya antara gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Oke. Nah, rotasi bumi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, seperti ini ya. Jadi bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi yang kita pijak ini mengalami perputaran ya. Berapa lama bumi berputar pada porosnya? Yaitu selama 1 hari 23 jam 56 menit 3 detik. Sehingga digenapkan menjadi 24 jam ya. Jadi bumi melakukan rotasi selama 1 hari selama 24 jam ya. Kemudian revolusi bumi. Jadi kita lihat gambarnya, di sini tengah-tengah ada matahari. Nah, ini bumi dan bulan ya. Bumi dan bulan melakukan perputaran, yaitu berputar mengelilingi matahari. Jadi revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Jadi semua planet yang berada di dalam tata surya itu melakukan revolusi di garis orbitnya masing-masing. Lama waktu bumi melakukan revolusi adalah 365 seperempat hari dalam 1 tahun ya. Jadi revolusi bumi dalam 1 tahun ya 365 1/4 hari. Sedangkan rotasi bumi dalam 1 hari 24 jam, digenapkan menjadi 24 jam. Oke, kita lanjut. Kemudian selain bumi ya, bulan juga mengalami revolusi dan rotasi. Jadi bulan juga mengalami revolusi dan rotasi bulan. Nah, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah bulan ya, kemudian ini adalah bumi, dan di sebelah sini adalah matahari. Jadi revolusi bulan itu adalah bulan berputar mengelilingi bumi ya, sedangkan rotasi bulan berarti bulan berputar pada porosnya. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya ya disebut dengan rotasi, berputar mengelilingi bumi disebut dengan revolusi ya terhadap bumi, dan bersama bumi berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi terhadap matahari. Jadi kegiatan inilah 3 gerakan bulan ya. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi, yaitu 29,5 hari dalam 1 bulan. Dan dalam 1 tahun 354 hari untuk melakukan revolusi. Ya, jadi waktu
rotasi dan waktu berevolusinya sama ya, yaitu selama 1 bulan sebanyak 29,5 hari untuk melakukan rotasi dan revolusi secara bersamaan. Pergerakan matahari, bumi, dan bulan mengakibatkan berbagai kejadian-kejadian antara lain. Jadi kejadiannya yang pertama adalah kenampakan bulan dari bumi, kemudian terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, kemudian peristiwa pasang surut air laut, dan sistem penanggalan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yang pertama kita akan lihat video fase bulan, yaitu kenampakan bulan dari bumi. Nah, demikianlah anak-anak video mengenai fase-fase bulan. Nah, tentunya anak-anak sering melihat ya di malam hari adanya perbedaan bentuk-bentuk bulan di setiap tanggalnya. Ya, ada bulan mati, kemudian bulan sabit, ada bulan cembung, ada bulan purnama. Nah, ini adalah siklus yang selalu terjadi untuk fase-fase bulan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, kita akan menyaksikan mengenai gerhana. Nah, dari gambar ini adalah terjadinya peristiwa gerhana matahari, ya, gerhana matahari total. Ya, di sini ada umbra, ada penumbra, maka di sini adalah daerah yang terkena gerhana matahari total. Kemudian bulan akan berputar untuk mengelilingi bumi atau melakukan revolusi. Nah, ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi yang sejajar, maka akan terjadi peristiwa gerhana bulan. Ya, ini gerhana bulan, yaitu cahaya matahari terhalang oleh bumi, maka terjadi gerhana bulan. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis gerhana bulan. Ada berapa sih jenis-jenis gerhana bulan? Nah, yang pertama adalah gerhana bulan total. Nah, ini adalah gambar dari gerhana bulan total. Gerhana bulan total
bulan berada pada umbra ya. Jadi ketika bulan berada pada bayangan umbra, maka akan terjadi gerhana bulan total. Kemudian gerhana bulan penumbra, yang kedua gerhana bulan penumbra ya. Bulan ini kelihatan agak samar ya, kurang jelas, tapi masih bisa kita lihat. Namun cahayanya agak sedikit redup, disebut dengan gerhana bulan penumbra, yaitu bulan berada pada penumbra ya, bayangan penumbra. Kemudian yang ketiga, gerhana bulan sebagian. Nah, ini adalah gambar dari gerhana bulan sebagian ya. Yang sebagian ini terkena sinar matahari, sedangkan yang sebagian ini terhalang oleh bayangan bumi. Bulan berada pada umbra dan penumbra. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai gerhana bulan, coba kita perhatikan skema gerhana bulan ya. Kita perhatikan di sini bulannya bergerak ya, bulannya bergerak. Apabila bulan berada di umbra ya, ini namanya umbra, daerah umbra, bayangan umbra. Jadi ketika bulan berada di umbra dalam sini, maka akan terjadi gerhana bulan total. Jadi posisinya sejajar dengan bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, ketika bulan berada di antara garis atau bayangan umbra dan penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, ini gerhana bulan sebagian. Jadi gerhana bulan sebagian itu posisi bulan berada di antara bayangan umbra dan penumbra. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra. Nah, untuk gerhana bulan penumbra apabila posisi bulan berada di bayangan penumbra. Jadi di sini ya. Nah, ini. Di sini terjadi gerhana bulan penumbra. Oke, cukup jelas ya untuk skema gerhana bulannya. Kita lanjut. Nah, ini adalah skemanya gerhana bulan total. Posisinya berada di umbra. Posisi untuk bulannya sejajar dengan bumi. Kemudian gerhana bulan penumbra ya, ketika bulan berada di bayangan penumbra sini, atau juga di sini sama ya, di sini atau di sini terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian apabila bulannya berada di antara umbra, bayangan umbra dan penumbra, baik di sini ataupun di sini, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Kemudian jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Nah, ini adalah gambar dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra. Kemudian gerhana matahari cincin. Ini adalah gerhana matahari cincin, disebut gerhana matahari cincin karena ya, ini cahaya mataharinya terlihat seperti cincin. Ya, di sini ada bayangan bulan yang menutupi cahaya matahari. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra, posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Kemudian gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah penumbra. Oke, kita lihat skema gerhana matahari total dan sebagian ya. Jadi dalam gambar ini kita perhatikan skemanya. Ketika posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar ya. Ketika posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar, kita perhatikan di sini yang gelap ini disebut dengan bayangan umbra ya, atau daerah umbra di sini. Kemudian yang sebelah sini ini disebut dengan bayangan penumbra. Nah, untuk daerah yang berada di sini ya, misalkan ini Indonesia ya, di daerah sini, maka di daerah sini akan mengalami gerhana matahari total. Jadi daerah sini saja. Sedangkan daerah sini atau di sini tidak mengalami, tidak bisa melihat gerhana matahari total. Nah, untuk daerah sini
ya, untuk daerah sini hanya bisa melihat atau mengalami gerhana matahari sebagian, ya. Jadi tidak semua daerah di permukaan bumi mengalami matahari total, ya. Hanya daerah yang berada di bayangan umbra saja yang sejajar di sini yang mengalami gerhana matahari total. Nah, sedangkan untuk daerah di sini atau di sini mengalami gerhana matahari sebagian, ya. Oh ya, untuk perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan itu terlihat dari letaknya, ya, letak posisi bulannya. Kalau gerhana matahari, bulannya berada di tengah, sedangkan gerhana bulan, ya, yang berada di tengah adalah buminya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk ilustrasi gerhana matahari cincin, ya. Kita lihat di sini, ini bulan, ini bumi, ya. Untuk gerhana matahari cincin itu berbeda dengan tadi gerhana matahari total. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di bayangan umbra, ya, di bayangan umbra. Letak perbedaannya, perhatikan di bayangan umbra. Ini umbra, ini atumbra, ya. Untuk peristiwa gerhana matahari total, maka bumi, ya, bayangan umbra ini sampai ke bumi, ya. Sedangkan untuk gerhana matahari cincin, bayangan umbranya ini tidak sampai ke bumi, jadi membentuk bayangan baru, ya, kerucut baru yang disebut dengan atumbra. Nah, di sini terjadi gerhana matahari cincin. Jadi berbedanya di sini, ya, ada penumbra dan atumbra. Kalau di sini hanya umbra saja. Nah, di sini kan bayangannya ini langsung dia umbranya langsung sampai ke daerah yang berada di bumi, maka ini terjadi gerhana matahari total. Sedangkan di sini bayangan umbranya tidak sampai ke bumi sehingga membentuk bayangan atau kerucut baru yang disebut dengan atumbra, ya. Maka daerah yang ada di sini akan menyaksikan gerhana matahari cincin, ya. Oke, kita lanjut. Kita saksikan video gerhana matahari total. Nah, ini adalah matahari, kemudian cahaya matahari tertutup oleh bulan, ya. Jadi cahaya matahari tertutup oleh bulan sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup oleh bulan. Nah, ini disebut dengan gerhana matahari total. Kemudian yang ketiga, pasang surut air laut. Nah, pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Kita saksikan videonya, ya, untuk peristiwa pasang surut air laut. Nah, ini kita saksikan di sini masih kelihatan, ya, masih kelihatan pasir, ya, yang bisa dilalui, bisa kita lewati. Nah, di sini ada orang yang sedang berjalan untuk masih bisa melewati pasir ini. Ya, kemudian kita lihat lama kelamaan terjadi pasang air laut, ya, pasang air laut. Nah, lama-kelamaan jalannya tertutup oleh air laut. Nah, ini disebut dengan peristiwa pasang surut air laut. Kita lanjut. Baik anak-anak, di sini kita lihat ada dua jenis pasang air laut. Pertama adalah pasang perbani, adalah pasang air laut pada kondisi pasang naik tertinggi atau pasang surut rendah, disebut dengan pasang perbani. Terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus. Ini pasang naik tertinggi ketika terjadi pasang naik tertinggi, ya, atau pasang surutnya yang terendah disebut dengan pasang perbani. Kemudian pasang purnama adalah pasang naik dan pasang surut yang terjadi apabila posisi matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus perbani. Nah, ini pasang naik dan pasang surut ketika terjadinya purnama. Kemudian pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Jadi ketika terjadi pasang naik ataupun surut bisa dimanfaatkan oleh kita, ya,
Pemanfaatannya adalah yang pertama, pembuatan garam. Pasang naik untuk mengisi tambak garam ya. Jadi ketika terjadi pasang naik, maka digunakan untuk mengisi tambak garam. Kemudian nelayan mencari ikan saat pasang naik. Jadi ketika pasang naik, nelayan akan mencari ikan, atau juga ketika pasang surut ya, bisa juga kita mencari ikan di antara karang-karang ya, ikan-ikan yang terjebak di sekitar karang karena air mengalami pasang surut. Kemudian kapal-kapal besar dapat berlabuh di dermaga pada saat pasang naik ya. Jadi ketika airnya pasang naik, kapal-kapal bisa melakukan berlabuh di dermaga ya ketika terjadi pasang naik. Nah, ini pasang naik, ini pasang surut ya, kelihatan perbedaannya. Ini airnya banyak, kemudian ini airnya sudah surut. Yang keempat, sistem penanggalan. Nah, anak-anak sekalian, ada dua macam sistem penanggalan yang kita kenal ya. Pada umumnya ada dua macam, walaupun ada penanggalan, ada tahun Jawa, ada juga kalender Cina ya, tahun Cina. Ada dua macam sistem penanggalan yang biasanya kita gunakan, yaitu penanggalan berdasarkan revolusi bulan ya, disebut dengan tahun Hijriah atau Qamariyah ya, atau ini disebut dengan tahun Islam ya, Hijriah, Qamariyah, penanggalan berdasarkan revolusi bulan. Kemudian penanggalan berdasarkan revolusi bumi ya, disebut dengan tahun Masehi ya, atau tahun Syamsiah. Nah, biasanya kita menggunakan, lebih hafal ya, lebih ingat dengan kalender Masehi. Itu sekarang tahun 2021, ada Januari, Februari dan seterusnya, itu disebut dengan tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah itu kita kenal dengan bulan Ramadan, Safar dan seterusnya ya. Kemudian untuk penanggalan Masehi ya, jumlah harinya, penanggalan Masehi itu jumlah harinya ini kita sudah tahu. Untuk Januari jumlah harinya 31, Februari 28, tapi pada tahun Kabisat setiap 4 tahun sekali yaitu 29 ya. Jadi setiap tahun sekali, 4 tahun sekali terjadi tahun Kabisat, yaitu ditambah 1 hari menjadi 29 hari pada bulan Februari. Untuk di tahun-tahun biasa, maka jumlah harinya dalam 1 tahun adalah 365 hari ya. Untuk tahun Kabisat ditambah 1 yaitu menjadi 366 hari. Kapan terjadi tahun Kabisat? Tahun Kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali di tahun-tahun yang genap. Terakhir tahun Kabisat itu tahun 2020 ya. Tahun Kabisat terjadi pada tahun 2020, maka nanti akan terjadi lagi tahun Kabisat pada tahun 2024 ya. Kemudian penanggalan Hijriah. Untuk penanggalan Hijriahnya jumlah harinya ini ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Jumlahnya dalam 1 tahun 354 hari ya. Jadi tahun Hijriah jumlah harinya 354 hari. Sedangkan penanggalan Masehi jumlah harinya 365 hari. Pada tahun Kabisat 366 hari. Ini juga pada tahun Kabisat 355 hari, jadi tambah 1 hari juga. Kemudian yang B, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya ya. Jadi rotasi bumi itu adalah pergerakan bumi pada porosnya. Tadi sudah kita bahas ini mengenai rotasi bumi ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk berotasi yaitu 23 jam 56 menit 3 detik dan dibulatkan menjadi 24 jam dalam 1 hari ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui akibat dari rotasi bumi ya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa ya. Jadi ini rotasi bumi ada akibatnya, ada beberapa peristiwa yang disebabkan karena rotasi bumi. Apa saja? Yang pertama adalah
dengan adanya rotasi maka pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam itu akibat dari adanya rotasi bumi. Kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini adalah daerah yang terkena sinar matahari. Ini siang ya, kemudian berputar, maka di sini terjadi malam hari. Jadi yang pertama adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua, terjadinya pembelokan arah arus laut. Yang ketiga, gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Apa sih gerak semu harian matahari? Nah, gerak semu harian matahari nanti kita ada gerak semu tahunan matahari, ada gerak semu harian matahari. Nah, untuk gerak semu harian matahari itu adalah kita melihat bahwa matahari itu terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Ya, jadi matahari bergerak dari pagi hari ketika terbit dari timur, kemudian bergerak terus tenggelam ke barat. Nah, kita melihat bahwa seolah-olah yang bergerak itu adalah matahari. Ya, padahal matahari itu kan tidak bergerak. Matahari itu adalah diam. Yang bergerak itu adalah buminya yang mengalami rotasi. Ya, itu disebut dengan gerak semu harian matahari, itu dari timur ke barat, bergerak dari timur ke barat. Kemudian terjadinya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Kemudian perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Jadi adanya perbedaan waktu. Nah, anak-anak sekalian, di Indonesia kita mengenal ada 3 daerah waktu, ya. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Nah, itu adalah perbedaan waktu, ya, antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Kemudian pembelokan arah mata angin. Nah, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Untuk pembagian daerah waktu di Indonesia, ya, kita perhatikan Indonesia itu ada 3 daerah waktu, ada 3 pembagian daerah waktu. Ya, mana saja yang termasuk waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kita perhatikan petanya, ya. Nah, untuk waktu Indonesia bagian barat, ya. Untuk waktu Indonesia bagian barat yaitu Pulau Sumatera, ya. Pulau Sumatera, semuanya ini seluruhnya Pulau Sumatera. Kemudian Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa, Madura, kecuali Bali. Kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian tengah, WITA, ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi, ya, Pulau Sulawesi, kemudian Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah termasuk waktu Indonesia Tengah. Kemudian waktu Indonesia bagian timur. Nah, waktu Indonesia bagian timur ini ada 2, ya, Pulau Maluku, ya, Pulau Maluku dan Pulau Papua. Ini adalah waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk perbedaan waktunya, ya, masing-masing 1 jam, ya, masing-masing 1 jam. Jadi kalau di Kalimantan Selatan pukul 8, maka di Jakarta pukul 7. Sedangkan di Papua pukul 9, ya. Kalau misalkan di Jakarta pukul 7, ya, di Jakarta pukul 7, maka kalau di Papua bedanya 2 jam, ya, lebih cepat, yaitu pukul 9. Tapi kalau di Kalimantan atau di Bali bedanya 1 jam, yaitu pukul 8. Ya, ini bisa dilihat ilustrasi untuk perbedaan daerah waktu di Indonesia. Oke, kita lanjut.
Kemudian yang C, revolusi bumi. Tadi kita sudah bahas apa sih revolusi bumi itu, yaitu pergerakan bumi ya, pergerakan bumi mengelilingi matahari ya, disebut dengan revolusi bumi. Bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari ya. Jadi butuh waktu 365 seperempat hari dalam 1 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi. Oke, selanjutnya revolusi menyebabkan beberapa peristiwa. Jadi ini revolusi bumi ya. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa. Jadi akibat dari revolusi bumi yang pertama adalah perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Jadi adanya perbedaan musim antara kutub utara di belahan bumi bagian utara dan juga perbedaan musim di belahan bumi bagian selatan. Kemudian yang kedua adalah pergantian musim. Ya, pergantian musim. Nah, di Indonesia kita mengenal ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Ya, itu pergantian musim disebabkan karena revolusi bumi. Kemudian yang ketiga terjadi perbedaan lamanya waktu malam dan siang. Ya, kalau tadi akibat rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Ya, terjadinya siang dan malam. Sedangkan kalau revolusi bumi itu perbedaan lamanya waktu malam dan waktu siang. Ya, jadi kita kadang-kadang waktu malamnya lebih lama dibandingkan waktu siangnya, ya, terutama tuh di daerah yang berada di bagian kutub utara dan kutub selatan ya. Kemudian yang keempat, perubahan kedudukan matahari. Jadi perubahan kedudukan matahari atau disebut juga dengan gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi akibat rotasi bumi itu gerak semu harian matahari. Nah, ini akibat revolusi bumi yaitu gerak semu tahunan matahari. Apa sih gerak semu tahunan matahari? Kita perhatikan gambar di sini ya. Ini adalah garis khatulistiwa. Ya, ini garis khatulistiwa. Ini adalah daerah utara ya. Kutub utara, bumi bagian utara, kemudian ini adalah belahan bumi bagian selatan. Nah, kita berada di daerah khatulistiwa ya. Negara kita, negara Indonesia termasuk negara yang dilewati garis khatulistiwa. Jadi yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari itu adalah perbedaan arah terbit, tempat terbitnya matahari. Nah, ketika kita berada pas di garis khatulistiwa, maka pada tanggal 21 Maret kita melihat matahari itu terbitnya tepat di garis khatulistiwa. Jadi kalau kita berdiri di sini ya, maka matahari tepat berada di depan kita atau di atas kepala kita ya. Itu pada tanggal 21 Maret. Kemudian arah terbitnya seterus Maret, April ya akan bergerak. Yang tadinya pas di garis khatulistiwa akan bergerak, terus kita melihat matahari terbit nanti bukan di sini lagi, tapi lama-lama agak ke arah utara, terus sampai ke bulan Juni, yaitu tanggal 21 Juni tepatnya ya, berada di daerah terbitnya jauh nih, daerah di sekitar utara ya. Maka di daerah sini nih, di daerah kutub utara akan mengalami musim panas. Sedangkan untuk daerah ya di bagian selatan atau kutub selatan mengalami musim dingin. Nah, kemudian bergerak lagi ya, kembali lagi pada tanggal 23 September kita melihat matahari terbit tepat di garis khatulistiwa atau di kalau siang hari tepat berada di atas kepala kita ya. Kemudian bergeser, kita melihat matahari terbit nanti agak ke arah selatan. Tanggal 22 Desember. Nah, di sini kutub selatan terjadi musim panas, sedangkan kutub utara terjadi musim dingin. Kemudian terus bergeser lagi, kembali lagi ke daerah tempat garis khatulistiwa, yaitu pada tanggal 21 Maret. Jadi ini disebut dengan
gerak semu tahunan matahari ya, yaitu perubahan kedudukan matahari pada saat terbit. Kemudian yang selanjutnya terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap tahunnya, dan yang terakhir adalah dasar penanggalan Masehi ya. Jadi dasar penanggalan Masehi itu adalah revolusi bumi, sedangkan dasar penanggalan Hijriyah adalah revolusi bulan. Kemudian kita lanjut rotasi dan revolusi bulan ya, rotasi dan revolusi bulan. Periode revolusi bulan sama dengan periode rotasinya. Akibatnya permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama ya. Jadi lama rotasi dan lama revolusinya itu sama ya. Akibatnya kita melihat permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Kemudian akibat dari revolusi bulan. Jadi akibat dari revolusi bulan adalah pertama, terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriyah ya. Kemudian terjadinya pasang surut air laut. Kemudian terjadinya fase bulan dan pergerakannya, ya ini fase bulan nih, bulan cembung, bulan paruh, bulan sabit, bulan mati, bulan baru, bulan purnama, dan seterusnya, yang disebut dengan fase-fase bulan. Nah, kemudian terjadinya fenomena gerhana bulan ya, terjadinya fenomena gerhana bulan, dan terjadinya fenomena gerhana matahari. Nah, ini adalah akibat dari revolusi bulan. Jadi bulan itu melakukan revolusi dan juga rotasi sama, yaitu selama 29,5 hari dalam satu bulan. Tadi sudah dijelaskan di bagian yang pertama. Oke, anak-anak, demikianlah untuk penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.